Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 2. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-10 yang disampaikan oleh Ibu dosen Ibu Hajah Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH dan Bapak Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Randy Aridayandi SHMH. Pertemuan ke-10 kali ini menyampaikan tentang ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Apabila kita berbicara maka kesalahan itu adalah unsur subjektif berbeda dengan kasualitas, dan melawan hukum merupakan unsur subjektif. Kenapa disebut unsur subjektif? Karena kesalahan itu berada di diri pelaku. Karena kesalahan khusus dalam pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau offset, dan yang kedua kealpaan atau lupa atau kelalaian. Ketika kita berbicara unsur-unsur kesalahan, maka yang pertama seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan, dan yang kedua yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia mampu bertanggung jawab. Dia di sini adalah pelaku. Antara pelaku dengan perbuatannya harus memiliki hubungan batin, jadi pelaku harus menyadari, pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf, itu namanya kesalahan atau kesengajaan atau dolus. Di dalam KUHP tidak ditemukan pengertian atau definisinya secara khusus, tetapi kalau dilihat dari memori penjelasan KUHP maka ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya bahasa Belandanya adalah willen en weten, yaitu perlu pelaku menghendaki dan mengetahui akan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat unsur kesengajaan maka kita melihat ada dua teori, yaitu teori kehendak atau wills theory. Artinya pelaku harus mempunyai kehendak ketika dia melakukan suatu perbuatan supaya dia masuk dalam unsur kesengajaan, maka pelaku harus mempunyai kehendak. Kalau berbicara kehendak maka di situ ada unsur kesadaran. Dan yang kedua, teori foretelling atau teori membayangkan. Pelaku dapat membayangkan, jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan pidana maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan timbul. Ini teori dalam praktiknya. Kedua teori ini memiliki dampak yang sama dan akibat yang sama. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka dia menghendaki perbuatan itu dan pelaku membayangkan akibat atau dampak dari suatu perbuatan. Teori macam-macam kesengajaan ada tiga, yaitu sengaja dengan maksud atau sengaja dengan tujuan. Bahasa Belandanya opes al opmer atau dolus delictus, yaitu sengaja dengan maksud atau tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya yaitu A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit karena B suka berbohong, sehingga menampar B dengan sengaja supaya dia si B itu tidak berbohong lagi. Ketika si A melakukan perbuatan menampar ke B tadi, maka A menghendaki perbuatan tersebut dan menyadari, artinya dia menyadari perbuatan tersebut dan membayangkan kalau ditampar B akan kesakitan. Harapannya A adalah kalau dia kesakitan maka si B tidak akan melakukan perbuatannya itu lagi. Dan yang kedua itu teori kesengajaan dengan sadar kepastian atau teori kesengajaan dengan sadar keharusan. Bahasa Belandanya itu opes as omer. Terhadap hal ini ada dua akibat, yaitu yang pertama adalah maka dalam hal ini pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contohnya yaitu kalau dia melakukan suatu perbuatan, misalnya A menembak B dengan menggunakan pistol, maka yang dituju oleh pelaku itu adalah B. Nah, di sini akibat yang ditunjuk oleh si A adalah matinya si B, itu akibat yang pertama. Akibat yang kedua adalah mungkin saja si A tidak menghendaki tetapi itu menjadi keharusan. Misalnya ketika A mau menembak B ternyata B menghindar, dan yang kena bukan B tetapi C yang kebetulan lewat, sehingga yang kena tembakan bukan B melainkan C, dan C ini bukan tujuan yang sebenarnya dari si A. Kesengajaan dengan kesadaran atau kesengajaan bukan keharusan ada dua akibat. Atau misalnya contoh, kalau A mau menembak B sementara itu B ada di balik kaca rumah, maka A ketika mau menembak B harus memecahkan kaca terlebih dahulu. Jadi ketika A menembak B dan B ada di balik kaca, maka si A harus menembaki kaca, dan menembaki kaca ini bukan kehendak atau tujuannya, tapi itu suatu keharusan. Kenapa? Karena untuk menembak B maka kaca harus pecah. Kesengajaan, kesadaran pasti akan suatu perbuatan tersebut. Dan ketiga itu kesengajaan dengan segala kemungkinan atau dengan cara bersyarat. Contoh kasusnya di negeri Belanda yang terkenal yaitu Ares Mohorat tentang kue artat. Ada seseorang A menghendak membunuh B, di mana B itu ada di rumah. Nah, A membunuh B ini dengan cara berpura-pura mengirim kue tat ke rumah si B, di mana kue tat itu sudah dikasih racun di dalamnya. Dan A sadar betul bahwa si B itu
Di rumah tidak tinggal sendirian, ada anggota keluarga lainnya, ada anak, istri, menantu, cucu, sehingga A ini sengaja mengirim kue dengan sadar segala kemungkinan bahwa yang akan mati kalau memakan kue tart itu bukan hanya B saja, ada yang kemungkinan keluarga lain, sehingga A ini menyadari kemungkinan lain. Dolus eventualis atau nude wadlock offset, jadi kesengajaan itu ada 3 coraknya atau agak ada bentuknya. Yang pertama, satu kesengajaan dengan maksud atau tujuan, dan yang kedua kesengajaan dengan kepastian atau keharusan, dan yang ketiga kesengajaan dengan segala kemungkinan atau bersyarat. Ada teori yang namanya apa boleh buat. Teori ini seperti teori main-main, tetapi dalam hukum pidana mungkin saja terjadi, atau dalam bahasa Belanda incompetence of the kookman. Teori ini adalah berhubungan dengan keadaan batin si pelaku. Misalnya, si A melakukan suatu akibat yang sebenarnya si A tidak menghendaki perbuatan itu, bahkan A membenci sekali melakukan perbuatan itu. Tetapi si A apa boleh buat, perbuatan itu harus dilakukan. Di sini artinya A menimbulkan resiko. Misalnya, contohnya kalau ada seorang gadis yang mau diperkosa, maka dia dan sedang berjalan, kemudian ada jambret, tidak ada seorang pun ketika dijambret. Sok aja ambil, tidak ada mungkin kan kalau ada yang pasrah saja. Dan ketika seorang gadis mau diperkosa, dia tidak mungkin masa sekalipun orang yang memperkosanya ada seorang artis pun juga tidak akan pasrah. Pasti dia tidak mau dan akhirnya melakukan pemberontakan. Hal ini menimbulkan berbagai akibat tentunya, apalagi kalau si gadis ini dia bisa melihat diri, mungkin saja orang yang memperkosanya tadi mati ataupun juga terluka. Nah, terluka dan mati itu tidak dikehendaki oleh si gadis itu, tetapi apa boleh buat, dia melakukan perbuatan itu demi mempertahankan harga diri dan kehormatannya. Sama dengan yang penjambret tadi, dia adalah korban, tidak suka dengan makian atau kekerasan, tetapi ketika tasnya dijambret tidak mungkin pasrah. Pasti dia akan teriak atau pasti dikejar penjambret itu. Ketika dikejar, kalau jambret itu tertangkap, pasti dipukuli. Memukuli itu bukan kemauan dia sebetulnya, karena dia tidak suka kekerasan, tetapi tadi apa boleh buat, atau dalam bahasa lainnya adalah kepepet. Itu adalah teori kesengajaan. Sedangkan sifatnya kesengajaan itu ada 2, yaitu ada kesengajaan berwarna atau apesikular. Di sini bukan berwarna seperti pelangi, tetapi kesengajaan berwarna itu adalah dalam bahasa Belanda disebut dolus malus. Ini artinya bahwa kesengajaan untuk berbuat jahat, jadi pelaku itu memang melakukan perbuatan itu dengan sengaja, bukan karena kesempatan, tetapi sengaja dengan maksudnya. Tetapi di sini kesengajaannya merupakan perbuatan melawan hukum. Teori ini sebetulnya sudah tidak dianut lagi di Indonesia. Kenapa? Karena teori ini memberikan beban yang sangat berat kepada hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Namun teori ini harus diketahui karena ini ilmu pengetahuan. Yang kedua ada kesengajaan tidak berwarna, atau dalam bahasa Belanda disebut careless onset. Inilah yang dianut di dalam hukum pidana kita, sehingga di dalam hukum pidana kita ada asas yang namanya lex juraseditas crita. Artinya dengan diundangkannya suatu perbuatan, maka setiap orang yang dianggap mengetahui, karena setiap undang-undang sebelum diberlakukan biasanya dimuat di dalam berita negara dan diumumkan. Jadi ketika ada suatu perbuatan yang sudah diundangkan atau suatu perbuatan yang sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya dalam undang-undang hukum pidana, maka tidak ada lagi orang mau mengelak seperti saya tidak tahu bahwa perbuatan itu melawan hukum. Inilah teori yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia. Pembagian jenis-jenis kesengajaan yaitu pertama dolus determinatus, kesengajaan yang ditujukan oleh pada objek tertentu. Misalnya kalau A mau membunuh B, maka si A sengaja membunuh B, ini namanya dolus determinatus. Yang kedua dolus indeterminatus, sengaja yang ditunjukkan tidak pada objek tertentu melainkan pada sembarang orang. Ketika seorang pencuri mau mencuri motor, dia tidak bertanya atau mencari tahu ini motornya pemilik siapa, mau motor polisi, mau motor dosen, mau motor siapapun, pokoknya diambil saja. Itu artinya dolus indeterminatus. Yang ketiga itu dolus alternativus, artinya memiliki di antara dua, dibunuh atau terbunuh. Bukan begitu cara alternatif itu, tetapi memilih, artinya apakah dia yang akan dijadikan sasaran itu si A atau si B. Andai dia misalnya ada 2 orang yang akan menjadi sasaran, maka pelaku akan memilih dari 2 di antaranya itu. Yang keempat dolus generalis, atau ditujukan pada delik yang umum atau tindak pidana yang umum. Dan yang kelima dolus generalis, kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu maka dia harus melakukan lebih dari suatu perbuatan. Contohnya ketika si A membunuh si B yang berada di balik kaca, maka si A harus melakukan 2 perbuatan itu. Dan yang keenam dolus intellectus, atau erohoctum,
Itu kesengajaan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya itu bukan kehendak atau tujuan dari pelaku atau salah sasaran. Yang ketujuh itu dolus premeditatus, kesengajaan direncanakan terlebih dahulu atau matpar bedarat, kalau di KUHP ada di dalam pasal 340. Yang terakhir dolus repentinatus atau disebut juga Kastanmer dalam bahasa Jermannya. Kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kesengajaan ada yang namanya kekeliruan atau kesesatan atau salah sekira atau duali atau ignos atau mistake. Ini disebut juga tidak sengaja atau kesesatan atau kekeliruan. Bisa kesesatan kepada peristiwanya, bisa kesesatan ke hukumnya atau kekeliruan orangnya, bisa juga penyimpangan sasaran atau bisa juga yang diatur dalam delik. Inilah teori dan macam-macam kesengajaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.